Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya AB dari Fire Service. Kali ini saya mendapatkan kasus dari Xiaomi Mi 11 Lite yang tidak bisa membuka kamera dan atau video. Kadang posisinya blank di kamera utama, ketika posisi di kamera 0,6 itu dia berfungsi, tapi untuk kamera yang lainnya tidak bisa. Dan itu pun harus hapus data dulu, baru kemudian yang kamera 0,6 ini bisa berfungsi. Dan di sini saya mencoba kembali untuk menghapus data ulang, apakah bisa. Nah, di sini bisa ya 0,6, tapi ketika 0,2 dan 0,1 dia tidak berfungsi, malah nge-freeze. Nah, begini ya, guys. Oke, dan tidak bisa. Jika kawan-kawan mendapatkan kasus seperti ini, jangan tergesa-gesa untuk penggantian kamera. Kita maksimalkan dulu di analisa, cek hambatan dalam atau nilai dioda mode-nya. Nah, di sini ada intrup kamera bermasalah. Dan kasus-kasus seperti kamera yang tidak bisa terbuka seperti ini memang rentan sekali. Itu permasalahannya ada di SOC, dari jalur kamera menuju ke SOC. Dan nama-nama jalurnya itu seperti jalur data, jalur enable, jalur interrupt, atau jalur perintah. Dan kita langsung saja buka penutup baterainya dan kita cek langsung kondisi mesin, apakah sebelumnya pernah diservis atau belum. Dan kondisi mesinnya di sini belum pernah diservis ya. Dan biasanya mudah-mudahan dalam pengerjaannya tidak ada problem yang lain. Kita langsung saja buka pelapis penutup SOC-nya. Dan jangan lupa kita bersihkan dulu lem di pinggirannya dengan menggunakan panas 250 dan anginnya 75 untuk membuka udara di dalam CPU bisa keluar. Dan fokusnya supaya ada kapasitor yang ikut menempel ke SOC ini pas pengangkatan tidak terbawa.
Oke, dan di sini langsung saya menggunakan panasnya di 340 dan settingan angin di 365. Dan saya di sini tidak merusak di area kalengnya ya. Tapi kalau untuk kawan-kawan supaya lebih amannya sedikit dibelah kalengnya supaya tidak merusak ke SOC atau ke PCB. Dan di sini saya menggunakan panas 340, tidak ada bergeming. Saya ditambahin lagi panasnya di 350 dan anginnya masih tetap. Dan videonya saya sedikit percepat karena kurang lebih dari awal video itu sampai selesai memakan waktu di sekitaran 2 jaman. Dan OC ini mirip dan sama ya dengan tipe Poco X3 NFC, dan lebih hati-hati karena si PCB-nya ini rawan kembung, atau si jalur ini kalau kita pas membersihkan timah biasanya sering pudar di catnya ya, yang mengakibatkan jalur pinnya itu bergandengan. Dan biasakan jangan sampai kita memaksa kalau belum matang ketika posisi kena blower. Kalau merasa di satu titik tadi tidak ada perubahan untuk pengangkatan, kita coba di area lain ya, supaya CPU-nya ini tidak rusak. Nah, oke, alhamdulillah CPU-nya sudah terangkat dan jalurnya masih aman. Kita langsung membersihkan bekas timahnya, dan panasnya maksimal 300 ya, jangan sampai lebih, supaya PCB di area mesin ini tidak, catnya itu tidak bergabung. Nah, di sini ada komponen yang terbawa yang sebelumnya saya belum terpisahkan. Nah, di sini nih ada 2 ya. Kita tempelkan lagi ke mesinnya. Jangan sampai hilang ya. Kalau sudah hilang biar tidak ribet. Dan di sini saya menggunakan mata soldernya, mata solder yang bentuk pisau ya, lebih maksimal dan lebih bersih ketika membersihkannya, dan panasnya tetap di 300.
dan jangan ada tekanan ya untuk pas pembersihan. Dan kita bersihkan sisa lem di mesinnya dari gumpalan. Dan di pinggir-pinggirnya ketika kita pemasangan SOC nya tidak mengganjal, semaksimal mungkin diutamakan harus benar-benar bersih ya. Sambil dibersihkan dengan pisau yang tumpul menggunakan panas blowernya di 250 dan anginnya 75. Kalau sudah merasa cukup bersih, kita langsung pembersihan ke IC CPU-nya.
Tahap selanjutnya kita langsung coba untuk pencetakan ulang di IC CPU-nya. Untuk pencetakan pertama saya coba kasih plug. Biasanya timah yang pertama itu dia tidak langsung menempel atau menyatu ke IC CPU-nya. Jadi pencetakannya ini harus ada beberapa kali. Kalau pas pencetakan sudah merasa aman dan tidak ada yang kosong, saya langsung dikasih plug lagi untuk meratakan pin-pinnya ini.
Kita langsung saja ke tahap selanjutnya untuk memasangkan IC CPU ini ke mesinnya dengan menggunakan panas saya di 340 dan anginnya di 365. Seperti biasa kita persisikan dulu dengan garis yang ada di PCB-nya. Oke, dan di sini sesi terakhir untuk kita di tahap kesempurnaan bahwa pemasangan IC CPU ini sudah benar. Itu ditandai dengan adanya pergerakan dari CPU-nya itu sendiri, karena dia memposisikan pin-pinnya supaya kita tidak terlalu panas untuk memanaskan si CPU ini dan terlalu lama juga. Nah, dibarengi dengan kita menekan sedikit saja ya. Seperti biasa sebelum kita memasangkan baterai, kita harus mengecek dulu dengan power supply untuk mengetahui ada yang konslet atau tidaknya. Oke, kalau posisi sudah terpasang, kita langsung nyalakan. Dan alhamdulillah masih bisa menyala ya. Sebelum saya membuka kamera, saya coba hapus data dulu. Dan oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa? Dan alhamdulillah di sini bisa normal kembali ya. Kamera utama bisa merekam, kamera depan aman.
kamera 0,1, 0,2 juga sama, aman ya. 0,6 juga sama. Oke, merekam pun bisa ya. Oke, saya putuskan kasus selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.